gengs, ketemu lagi bersama aku Lestari Sinaga. Tonton terus ya YouTube channel aku agar kalian bisa dapat info dan hal-hal menarik lainnya. Apa yang selalu ada di sini? Dimanapun. Lampion. Selain lampion. Patung. Ini yang Patung. Iya. Betul ya. Yang paling tidak mana kucing? Itu mah di toko ini kak. Di strap dia. Nah, yang suka kita temukan di tempat ibadah seperti vihara ini adalah sepasang patung di depan. Ada yang tahu itu patung apa? Singa. Singa. Apalagi? Ini dapat hadiah. Belum, itu belum. naga ya? Naga, apalagi? Harimau. Apalagi? Sebutkan aja semua di kebun binatang nggak apa-apa. Nah, kita mendekati yuk. Apa sih? Barongsai. Barongsai. Yes, dapat hadiah. Kreatif banget. Nah, ini adalah namanya kilin. Ya, kilin. Ini patung sepasang singa. Tapi kalau diperhatikan, ini bukan singa. Oh iya. Apa? Iya kak. Apa? Coba. Cita. Saya kasih waktu 2 hari. Jangan kak. Waktu habis. Lebih lucu ya. Nah, ini adalah perpaduan dari 18 hewan. Susah ya kak. Jadi kalau 18 2 hari saya hewan. tungguin kayaknya nggak ada yang bisa jawab ya. Ini bukan singa, bukan naga, bukan apapun, tapi ini justru gabungan dari 18 hewan yang ada di bumi ini gitu ya. Kalau kita perhatikan iya. Giginya gigi apa? Gigi Naga. Gigi naga, betul ya. Hidungnya hidung Babi. betul ya. Matanya mata kepiting. Kakinya aja 4 beda-beda. Coba perhatikan. Betul ya? Nah, sekarang saya mau tanya, ini yang saya kasih hadiah deh sekarang. Ya lu deg-degan nih gue, my god. Yang mau ujian. ujian sama kira dulu. Ini ada sepasang ya. Kalau sepasang pasti ada laki-laki dan ada perempuan. Namanya laki-laki mana perempuan? Nah, biasanya yang perempuan ada di sebelah mana? Yang kiri, perempuan yang kiri. Ntar dulu kak. Ini nih bedanya nih. Merah. Apa coba? Ini perempuan. Perempuan. Apa itu perempuan? Saya punya hadiah. Ini aja deh. Ini baru Ah, gini deh. Angkat tangan. 1, 2, 3. Kok perempuan sih? Ya ini perempuan. Karena itu ada yang ini merah. Cuma gitu doang sih, nggak ngerti. Aku yang ini deh kak. Aku yang ini. Saya akan kasih hadiah yang intinya benar ya, alasannya Oh benar. alasannya. Apa ya? Dadanya ada merahnya. Kenapa? Wanita dong. Bukan alasannya sebenarnya apa? Oh, bukan. Ada lagi? Ada telurnya kak. Resti bener kayaknya. Yang mana laki-laki? Ini perempuan soalnya ada anaknya nih. Ah, betul. Itu kuncinya. Ada Ada anaknya. anaknya. Anak Deh, kakek dengan kita dapat. induk. Hadiahnya dapat. Gimana nih kasih? Kasih dong. Yeay. Tolong diabadikan. Tolong ya. Kalau diabadikan. Tolong diabadikan. Asik. Lah foto dulu kak, foto. Iya. Taruh belum kak? Lama ya? Iya, ulang sekali lagi. Ari Sinaga. Tuh, 2, 3. Udah cakep. Nah, Flashdisk ya? itu alasan yang sangat mendasar ya kenapa perempuan dan biasanya perempuan itu adanya di kanan karena selalu megang anaknya. Jadi bukan karena di kanan sih, tapi yang perempuan adalah selalu dengan anaknya. Dan laki-laki biasanya identik dengan megang bola. Mana bola? Oh, itu bola. Ini bola. Oh, gitu. Ya. Jadi ini nggak bisa ditukar posisinya teman-teman. Nggak bisa yang perempuan di kiri atau sebaliknya. Dimanapun selalu begini. Artinya apa sih simbol ini? Ada yang tahu? Hadiahnya jangan lagi ya nanti buat di rute selanjutnya ya di tempat kesikut berikutnya. Enggak kak, pas. Pas nggak ada hadiahnya. Ada lagi nggak kira-kira hadiahnya? Ada nanti di rute selanjutnya, Bun. Tapi yang berbeda ya tunggu aja. Serius aja dulu dari sekarang. Ya jadi si kilin ini sepasang katanya singa ini sebagai penolak kejahatan atau penolak bala. Balanya kenapa selalu ada di depan. Jadi niat-niat buruk kita yang tadinya ada dan mau masuk ke dalam itu Dihempas ditolak sama dia, sama ya. mereka. Seperti itu. Selain kilin. Kilin. Enggak diplesetin kak. Apa itu? Kreatifin maksudnya. Jangan. Bahaya. Dosa. Nah, menarik lagi ya, saya mau cerita. Ada selalu di pintu ataupun di vihara maupun kelenteng selalu ada harimau dan Naga. naga. Ini jangan sebenarnya ada artinya. Jadi kalau di tengah-tengah dia selalu menghempit pintu utama ya. Ini mereka anggap kepercayaannya adalah pintu tengah
Ini pintu kanan, ini pintu kiri, ini pintu yang kanan. Kalau kita orang muslim biasanya masuk pakai kaki kanan keluar kiri. Kalau mereka terbalik. Jadi masuk dari kiri, keluarnya dari kanan. Jadi dianggap sebagai naga ini penolak bala seperti ilin, ya. Ketika masuk, lalu dia akan keluar dengan harapan kesejahteraan yang diberikan oleh si simbol dari harimau itu sendiri. Nah, si naga ini sebagai penjaga langit. Jadi dia nggak bisa berkuasa di daratan. Harimau penjaga daratan, nggak bisa dia berkuasa di langit. Jadi simbol-simbol ini menggambarkan bahwa kita tidak boleh serakah. Kita semua punya tempat masing-masing. Porsinya ya kak. Porsinya masing-masing. Jadi sebetulnya banyak sekali simbol-simbol, saya sampai merinding. Simbol-simbol di tempat ibadah vihara yang kita semua mengandung manusia filosofi ya. wajib mempercayai itu filosofinya gitu ya. Jadi bisa kita terapkan sehari-hari. Gitu ya. Kita akan masuk. Mungkin sekilas aja ya. Itu kita nggak boleh serakah, itu wordnya. Ini ada doa-doa yang digantungkan, biasanya doa-doa dan dewa-dewanya di sini banyak sekali ini yang disembah selain si Kuang Im Teng tadi. Gitu. Jadi ini kalau nyeritain simbolnya di hari ini kira-kira ya 2 minggu lebih 2 hari lah. Panjang. Gitu ya. Langsung aja ajak yang kesana itu ada patung-patung dewa yang banyak. Iya. Kalau apa? Nah, dulu Kaki kanan. patung-patung dewa yang bisa kita lihat, tapi sekarang udah nggak ada. Dipindahin ke sana kan tuh ya, ke atas Ke atas. kan ya. Satu tangsa. Oh. Itu aku belajar di sini aku mau kopi. Nah, kalau orang Tionghoa itu sembahyang, kalau di luar hari hari besar, itu biasanya mereka sampaikan doa tuh untuk leluhurnya, untuk kakak, adik, orang tua, dan lain-lain lah. Semoga adik gue cepet kawin, gitu ya, kakak gue cepet kaya, gitu. Tapi kalau di hari-hari tertentu, hari-hari besar seperti Imlek, gitu ya, itu biasanya doanya khusus untuk kehidupan sepanjang tahun dirinya sendiri, khususnya juga mungkin orang terdekat juga sama leluhurnya, tapi untuk sepanjang tahun, tidak hanya untuk sesaat. Kalau hari-hari gini misalkan ya kita sengaja datang, hari ini gue mau main lotre nih, semoga menang gitu. Jadi untuk hari ini jangka pendek lah nih gitu ya, misalkan seperti itu ya. Nah, ini salah satu bukti tadi ya yang saya peroleh. Nah, ini kepotong ini kalau penuh dia akan panjang sampai sana di atap. Maria Fatimah. Santai ya, saya nggak ada yang disuruh. Habis ini kita kemana kak? Kita akan lewatin satu kelenteng lagi, Kelenteng Vihara, terus kita masuk ke Kalimati. Oh Kalimati. Oh iya tahu. Itu yang banyak jual seafood ya? Terkenal seafoodnya kan ya? Bukan? Seafood nggak terlalu banyak sih. Yang dimaksud mungkin Jalan Gloria yang jual makanan babi atau Oh Jalan Gloria. yang halal. Jadi kawasan itu dibedain 2 wilayah, halal dan non halal. Kalau di Kalimati biasanya lebih banyak yang halal. Tapi ya, Oh aduh, biasanya kalau nggak covid Nanti sini aku kalau berebut. tapi kok ada unsur budanya ya? Aku baru ke Gua Marianya doang. Nah, ini adalah gereja Santa Maria de Fatima. Dia akulturasi gitu nggak sih? Betul. Akulturasi kan. Ya. Jadi lucunya sebelum gereja ini ada, sebetulnya pengurus dari kekatolikan di kawasan gereja ini lebih dulu membangun sekolah di sebelahnya, sekolah Ricci. Nanti kita lewat juga ada sekolah Ricci, lalu dia Tadi situ juga ada tuh. ya itu juga SD-nya, ini kayaknya SMP-nya gitu atau sebaliknya gitu ya. Nah, kawasan sekolah Ricci ini akhirnya berjalannya waktu belum punya tempat sembahyang mereka nih gitu. Akhirnya membeli sebuah tanah, sebidang tanah yang ada bangunannya, ya inilah dia. Nah, kebetulan bangunannya ini rumah bekas keturunan Tionghoa. Nah, mungkin karena akulturasi yang dipertahankan, akhirnya rumah ini tidak dihancurkan, tetap justru dipertahankan sebagaimana kala gitu ya. Nah, justru di dalam itu malahan ada tulisan-tulisan atau aksennya itu
budaya Tionghoa ya. Kalau pernah masuk belum pernah ya, sayangnya nggak bisa masuk nih. Jadi kalau biasanya di altar itu, ya altar biasanya ada patung Yesus, salib gitu ya. Nah kalau di sini itu ada lampion, jadi agak unik ya. Jadi ketika masuk kawasan masuk gereja, ke altarnya itu ada Dewi Kuan Yin bersanding dengan Yesus gitu ya. Jadi Ih lucu. Lagi ngobrol kali Iya. dengan Bunda Maria ya, lagi ngomongin anak. lagi Mama biasanya ngomongin anak. gitu ya. Jadi agak ini ya, agak menarik gitu loh ya. Iya. Dan unik juga ada dulu sebelum kemerdekaan mungkin ya, bahasa Mandarin menjadi salah satu bahasa yang dipakai ketika misa. Misa. Jadi khusus ada jam tertentu yang dipakai menggunakan bahasa Mandarin. Sampai sekarang misalnya ada Sampai sekarang ada, tapi hanya hari Minggu kalau saya nggak salah. Gitu ya. Sampai sekarang lebih banyak bahasa Indonesia. Dan ini berarti dulu rumah tinggal ya? Rumah tinggal, betul. Berarti rumahnya strata tinggi nih. Betul banget. Ini orang kaya ya, orang kaya. Sultan kurasa. Nah, biasanya Sultan Sultan tuh itu jadi orang Tionghoa selain tadi figur rooftopnya yang panjang dan seperti ekor walet, biasanya ada bangunan yang di kanan kirinya, ada sayap kanan dan kiri. Oh, ini rumah utamanya gitu kak? Ini rumah utama Yang tengah dan kamar. biasanya ada sayap kanan dan kiri. Fungsinya untuk para pembantu, untuk dapur yang biasanya mereka terpisah dari rumah utama. Dan biasanya rumah utama ini sebenarnya mirip-mirip kayak orang-orang Dayak ya. Kalau di asli orang Dayak itu ruang tengahnya itu ngeplong aja gitu, kosong. los gitu ya. Los, sama seperti orang Tionghoa juga sebetulnya dia lebih banyak untuk ruang keluarga gitu ya, dan kamar-kamar utama ya. Dan coba Keket boleh sedikit sharing tentang Santa Maria de Fatima. Di patung sebelah sana, sebelah kiri saya, di ujung sana adalah ikon dari gereja ini. Kita biasanya bisa lihat lebih dekat, itu adalah patung asli dari Italia yang menggambarkan Maria sedang Bunda menampakkan Maria. diri. Betul. Boleh diceritakan ke teman-teman mungkin yang muslim kan belum familiar. Aku lupa tahunnya Oke. berapa, cuma 1917. 1917. Jadi Luar Bunda biasa. Maria itu pernah menampakkan diri kalau nggak salah untuk pertama kalinya kepada 3 orang anak di Itali. Aku lupa nama kotanya apa gitu, kayak kota kecil gitu. Fatima. Iya, di Fatima itu. Jadi anak-anak itu lagi pada kayak main-main gitu, terus tiba-tiba dia dengar kayak ada suara Bunda Maria manggil mereka gitu. Terus Bunda Maria tuh bilang sama mereka itu kalau nggak salah anak itu ketemunya tuh sampai 3 kali. 6 kali. 6 kali ya, itu kan gue juga Apa nggak ngerti. saya lengkapin. Bener. 6 kali. Terus habis itu di situ Bunda Maria berpesan katanya kita tuh harus mendoakan kayak untuk perdamaian dunia kayak gitu-gitu. Karena memang dari dulu kan dari kehidupan nabi-nabi kan kayak udah banyak sering terjadi perang, perpecahan gitu-gitu sih kalau yang aku tahu. Betul ya. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu, saya hanya melengkapi aja. Jadi memang betul dalam sejarah dan kisahnya 3 anak pengembala, namanya ingat gak ya? Ada Lucia, Franciscus, sama satunya saya lupa, punya 3, dia 2 perempuan 1 laki-laki. Ada filmnya kok. Dia pengembala, sebetulnya anak pengembala yang katanya ditampakkan sosok Bunda Maria sebanyak 6 kali dan memberi pesan sebanyak 7 pesan. Tapi dalam garis besar artinya kita diarahkan untuk berdoa, berpuasa, dan juga saling menolong untuk menjaga perdamaian. Jadi ini kalau anggapan kepercayaan Katolik mungkin ini seperti ramalan bahwa peperangan itu tidak hanya terjadi di masa lampau, ke depan akan banyak peperangan seperti COVID gitu kan, itu kan juga peperangan ya, peperangan dalam Peperangan batin. betul. Itu kita harus perkuat diri dengan doa, puasa, dan saling menolong. Bener. Seperti itu. Nah itu digambarkan oleh patung di pojok sana. Kita juga nggak boleh masuk kak, lihat patung doang nggak boleh. Nggak bisa. Patungnya didatangkan langsung dari Italia. Itali, betul. Langsung. Oh kirain simbol aja enggak ya? Langsung dari Itali. Kalau boleh berbagi dikit ya Kak, kalau di Gua Maria di Indonesia itu aku perhatiin mukanya tuh ini apa ngikutin kayak yang bikin, maksudnya bukan misalnya kayak di daerah Kediri ini aku pernah datang, muka Bunda Marianya tuh Jawa banget. Oh iya. Jadi pas aku pernah search juga itu kayaknya Bunda Maria yang di Afrika itu digambarkannya kulitnya gelap. Oh, Jadi dia mengikuti apa standar kecantikan di mana dia berada. Kalau di India ya versi India, bajunya juga India gitu. Ini Mukanya malah Itali kayaknya. iya dia agak-agak Latin sih, putih lah. Jadi Mukanya kalau yang di Kediri tuh Jawa banget. Jawa banget ya. Bulat gitu mukanya. Itu salah satu kita yang latar belakangi di gereja Santa Maria de Fatima. Ini kalau diartikan Maria dari Fatima.
Atau jadi kalau perhatikan tuh di patungnya juga si Bunda Maria lagi megang rosario ya. Jadi mungkin itu cikal bakal adanya doa-doa melalui rosario. Itu salah satu pesan yang disampaikan Bunda Maria pada saat itu. Kita apapun latar belakang agama kita, kepercayaan kita harus tetap menghormati yang menghargai itu. Sebenarnya sedikit banyak ceritanya sama ya, mungkin cuma tokohnya aja yang berbeda gitu. Menarik lah kalau kita masuk ke dalam itu, di dalam itu ada ruang kelas karena memang digunakan untuk sekolah juga. Jadi di dalam tuh ada ruang kelas berderet dan juga ruang untuk paroki. Para parokinya di sebelah sana. Paroki itu pastoran, tempat pastor tinggal. Tuh. Jadi memang pastornya sendiri memang dikirim dari Belanda pada saat itu ketika membangun kawasan si Santa Maria de Fatima ini dan juga sekolah. Ada yang mau ditanyakan? Udah Kak. Cukup ya? Udah cukup. Sekarang Oh iya, sekarang udah hilang dia.